terdapat dalam pendidikan kewarganegaraan yaitu nilai religius, kejujuran, kecerdasan, ketangguhan, kepedulian, demokratis, nasionalis, kepatuhan terhadap aturan sosial, menghargai keberagaman, sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain. Lantas apa sih itu pengertian dari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau yang disebut dengan PPKN? Nah, PPKN ini merupakan bentuk pendidikan yang mengembangkan sikap dan kemampuan warga negara baik dari aspek pengetahuan, sikap, keterampilan, dan karakter. Menghadapi arus globalisasi saat ini tentu membutuhkan persiapan secara maksimal untuk menyiapkan para generasi muda menjadi pemimpin masa depan dan profesional. Pemimpin di era global haruslah dapat melakukan perubahan secara terencana melalui suatu visi dan misi, memiliki pengaruh yang kuat guna untuk mencapai tujuan bersama hingga mampu memotivasi rekan kerja di organisasi. Untuk menjalankan roda kepemimpinan seseorang, pemimpin memerlukan suatu upaya yang strategis, sistematis, dan efektif dalam melaksanakan suatu aktivitas untuk mencapai perubahan yang berkemajuan. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan tentu menjadi proses penanaman kesadaran warga negara dalam menjalankan hak dan kewajiban warga negara. Dalam hal ini, mata pelajaran PPKN memiliki peran yang strategis untuk membangun sistem pemerintah yang lebih beradab. Melalui pembinaan karakter pada masyarakat tertentu akan mewujudkan kebiasaan baik dan dari kebiasaan baik akan melahirkan budaya yang baik pula dalam sistem pemerintahan. Dalam mewujudkan hal tersebut tentunya membutuhkan proses yang kompleks dan memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh sebab itu, perlunya kerjasama dari berbagai komponen masyarakat. Pengertian dari Revolusi 4.0 dan Society 5.0. Konsep revolusi yang dicetuskan di Jepang lebih menekankan terhadap peran manusia dalam mengatasi paradigma dari kemajuan revolusi industri 4.0. Artinya, pada masa society atau masyarakat 5.0 ini, manusia dituntut guna dapat memiliki kemampuan memecahkan kasus permukaan atau permukiman, berpikir kritis dan kreativitas. Ketersediaan teknologi tinggi, tren otomatis dan pertukaran data masa revolusi industri 4.0 seperti sistem cyberfisik, Internet of Things, dan juga IoT, komputasi awan dan komputasi kognitif. Beriringan terhadap dampak kehidupan manusia di seluruh dunia jadi penuh gejolak ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas. Sehingga dengan kehadiran Society 5.0 ini sanggup berbagai solusi akan perihal di atas, bukan malah menyaingi apa yang sudah ada sebelumnya di masa revolusi industri 4.0. Prinsipnya mendasarkan pada peranan manusia itu sendiri bersama teknologi yang sudah tercipta, sehingga manusia ini menciptakan profesional antara kemajuan ekonomi dengan penyelesaian kasus sosial melalui sistem yang sangat berhubungan melalui dunia maya dan dunia nyata. Lalu perbedaan antara revolusi 4.0 dan Society 5.0. Menurut Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe menyatakan bahwasannya konsep revolusi industri 4.0 dan Society 5.0 tidak memiliki perbedaan yang jauh, yakni revolusi industri 4.0 ini memanfaatkan kecerdasan buatan, artificial intelligence. Sedangkan Society 5.0 memfokuskan kepada komponen manusianya. Prioritas Society 5.0 pada penduduk beradaptasi di masa depan adalah HOTS atau Higher Order Think Skills. Jika teknik berpikir secara permukiman, berjenjang dan sistematis sanggup digunakan oleh penduduk, maka inilah yang diujarkan teknik berpikir tingkat Society 5.0. Utilitas mampu dirasakan jika Society 5.0 ini diterapkan di Indonesia, salah satunya di bidang isu kawasan seperti monitoring dan manajemen kualitas air, guna remote sensing serta data oceanographic.
Terus, early warning alert system berfungsi melindungi manusia dari bencana alam dan penyakit berlandaskan kombinasi berbagai data. Selanjutnya, Society 5.0 terkait pula dengan analisa data meteorologi memanfaatkan high performance komputer guna memecahkan isu perubahan kawasan smart city yang aman dan tentram dan juga efisien. Nah, selanjutnya adalah nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan yang akan diterapkan di sekolah dasar sesuai dengan perkembangan era revolusi industri 4.0 dan 5.0. Jadi, pentingnya penanaman nilai Pancasila kepada anak-anak yaitu salah satunya untuk melestarikan dan mewariskan nilai Pancasila agar tidak memudar. Apalagi di era industri 4.0 dan 5.0 ini sudah mengenal teknologi. Jadi, dengan adanya perkembangan teknologi itu juga seharusnya nilai Pancasila itu tidak memudar. Jadi sebagai guru harus bisa mampu menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didiknya, dan juga sebagai orang tua di lingkungan sekolah juga harus mampu memberikan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila ini di kehidupan sehari-harinya. Adapun nilai-nilai Pancasila yang akan diterapkan di sekolah dasar yaitu yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi hukum pertama Pancasila itu disimbolkan dengan bintang. Nah, bintang ini mengandung makna aturan pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi didirikannya sila ini yaitu untuk pengaktualan dari tujuan bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Jadi seluruh kegiatan manusia serta sistem negara harus diwujudkan dengan nilai-nilai teologi atau nilai-nilai yang terkandung dalam ketuhanan yang Maha Esa itu sendiri. Nah, tidak hanya nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa saja, tetapi juga ada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, perlu diketahui bahwa sila kedua ini disimbolkan dengan rantai dan memiliki makna yaitu sila ini harus mampu memelihara martabat manusia dan martabat seperti manusia yang beradab. Nah, sila ini berisikan nilai-nilai konsep moral serta pemahaman berperilaku masyarakat bersumber pada budaya dan aturan yang ada kepada diri sendiri, masyarakat lain, maupun kepada lingkungan. Yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Pada sila ketiga dengan simbol pohon beringin, manusia tidak dapat hidup sendiri, namun bersifat sosial, artinya manusia mutlak membutuhkan manusia lain ataupun makhluk lain. Jadi, orang berbeda dengan orang lain yang berbeda suku, ras, agama, tetapi tetap sama seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda namun tetap satu. Nah, selanjutnya ada yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini disimbolkan dengan kepala banteng. Rakyat merupakan pendukung yang paling utama negara. Sila keempat Pancasila berisikan nilai-nilai demokrasi yang perlu diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara Indonesia adalah negara demokrasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam hal ini sumber kekuasaan negara yaitu adalah rakyat. Nah, yang terakhir yaitu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila terakhir dengan simbol padi dan kapas. Nilai-nilai yang perlu diwujudkan adalah keadilan kontributif, yaitu keadilan negara dan hubungan antar warga negara. Kemudian ada keadilan hukum, yaitu keadilan warga negara terhadap negara. Selanjutnya juga ada keadilan komutatif, yaitu keadilan dengan sesama warga negara. Nah, dari 5 sila yang telah saya jelaskan tadi, ada beberapa cara seorang guru untuk bisa menanamkan nilai yang terdapat dalam Pancasila tersebut kepada peserta didiknya. Mungkin yang pertama bisa menandai kalender. Nah, pentingnya seorang guru itu menandai kalender agar siswa tersebut bisa melihat kalender-kalender yang berhubungan dengan tanggal-tanggal nasional seperti Hari Kartini, Hari Pancasila, Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, dan kalender keagamaan lainnya seperti Hari Raya Idul Fitri, keagamaan Natal, Nyepi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya seorang guru itu bisa mengajak siswanya ke tempat-tempat yang
ilmu sejarah. Tujuannya agar siswa tersebut bisa menghargai sejarah dan juga bisa mengetahui peninggalan sejarah dengan bentuk konkret gitu. Jadi mungkin di tempat sejarah itu biasanya ada cerita-cerita tentang sejarah tersebut. Jadi setelah dia mendengarkan cerita dan dia melihat langsung, mungkin dia bisa lebih menghargai dan mencintai tanah air. Selanjutnya sebelum seorang guru itu memberitahu tentang sikap-sikap yang ada di Pancasila tersebut, sebaiknya seorang guru tersebut memiliki sifat tersebut. Jadi seorang siswa itu bisa menyentuh gurunya. Misalkan yang pertama yaitu ada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi seorang guru itu bisa berakhlak yang baik sesuai dengan Pancasila Tuhan Yang Maha Esa, dan juga sholat tepat waktu ataupun beribadah dengan tepat waktu. Kemudian di sila-sila yang lainnya juga seorang guru itu bisa bergotong royong dan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya, tidak membeda-bedakan siswa satu dan yang lainnya. Jadi siswa tersebut juga bisa terlatih dari situ bahwa tidak adanya perbedaan antara siswa yang satu dan siswa yang lainnya. Jadi mereka bisa berteman sesama walaupun adanya perbedaan agama, suku, ras, dan juga mungkin dari fisik ataupun warna kulit. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau menyebutkan contoh-contoh yang sesuai dengan Pancasila di sekolah dasar yang sesuai dengan masa sekarang. Di sini ada 5 contoh. Yang pertama itu meyakinkan adanya Tuhan Yang Maha Esa dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Lalu yang kedua itu mengakui keberadaan manusia sebagai makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Tuhan, yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berlaku adil terhadap sesama manusia. Lalu yang ketiga, mengakui keagamaan, suku, dan budaya bangsa, serta mendorongnya ke arah persatuan dan kesatuan. Itu merupakan nilai persatuan. Dan yang keempat ini, adanya nilai-nilai kerakyatan di mana bermusyawarah untuk mencapai mufakat untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama dengan diliputi semangat kekeluargaan. Dan yang terakhir, nilai keadilan di mana kita harus menghormati hak-hak orang lain, memberikan pertolongan pada orang yang membutuhkan secara adil. Nah teman-teman, di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0, Indonesia telah mengalami banyak perubahan dalam aspek kehidupan, terlebih dalam bidang teknologi. Seperti yang kita ketahui bahwa segala hal yang kita lakukan itu berhubungan dengan yang namanya teknologi, internet, dan juga kecerdasan buatan manusia. Nah, maka dari itu, kita sebagai calon tenaga pendidik harus dapat menanamkan nilai-nilai Pancasila ke dalam diri para generasi muda agar mereka dapat menghadapi kehidupan di era revolusi industri dan juga society 5.0 saat ini. Namun realitanya, saat ini Indonesia telah mengalami banyak krisis moral yang dilakukan oleh para generasi muda. Seperti banyaknya kasus bully yang terjadi di Indonesia, banyaknya kasus perundungan yang diterima oleh para generasi muda yang mungkin memiliki kekurangan ataupun yang lainnya. Kemudian masih kurangnya etika dan moral kepada orang lain, terutama pada orang yang lebih tua, dan masih banyak lagi kasus-kasus yang menjadi krisisnya moral yang terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh para generasi muda. Yang mana tentunya hal ini menjadi nilai-nilai yang bertolak belakang dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Nah, di sini saya akan menampilkan video-video tentang pembulian, perundungan, dan juga krisisnya moral yang ada di Indonesia yang terjadi belakangan ini. Bismillahirrahmanirrahim.
maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kirimkan baik. Mungkin maksudnya bercanda, namun kelewatan. Betapa tidak sejumlah bocah di Singaparna, Tasikmalaya merekam seorang temannya yang dibuli dipaksa melakukan tindakan tak senonoh terhadap seekor kucing. Diduga korban mengalami tekanan psikis karena video itu menyebar. Belakangan, bocah Nas itu masuk rumah sakit karena enggan beraktivitas hingga kondisi tubuhnya melemah. 2 hari kemudian, kabar duka datang. Sang bocah meninggal dunia. Ananda korban ini berdasarkan investigasi yang kami lakukan ke lokasi mengalami tekanan psikis. Kemudian sering perjalanan waktu itu rupanya Ananda korban ini mengalami penurunan kondisi kesehatan, murung dan sebagainya, sehingga pada saat hari Jumat kemarin anak ini dibawa ke rumah sakit. Beredar video aksi perundungan yang dilakukan sejumlah remaja berseragam SMA terhadap seorang anak berkebutuhan khusus, viral di media sosial. Aksi bullying terhadap korban yang juga merupakan siswa dari sekolah luar biasa atau SLB tersebut menuai kecaman dari netizen. Aksi tak pantas sekelompok remaja berseragam SMA itu dilakukan di sebuah saung. Menurut keterangan, lokasi kejadian di Cirebon, Jawa Barat. Dalam rekaman terlihat remaja berpakaian SMA sambil merokok sambil menendang-nendang dan menginjak pundak siswa SLB tersebut. Sementara seorang rekan lainnya dengan sengaja merekam aksi perundungan tersebut. Meski korban merintih kesakitan dan menangis, namun para pemuda itu tidak menghentikan aksinya. Mereka malah tertawa, seakan asyik melakukan bullying terhadap seseorang. Aksi para siswa SMA itu dikecam netizen. Mereka menilai perilaku anak-anak sekarang sudah sangat mengkhawatirkan. Tindakan anak-anak remaja menendang seorang nenek di tepi jalan viral di media sosial. Berdasarkan video yang viral itu, polisi mengidentifikasi para pelaku sebagai pelajar sebuah sekolah menengah kejuruan di wilayah Tapanuli Selatan. Dalam pemeriksaan kepolisian, 6 pelajar tersebut mengaku hanya iseng. Jadi untuk sementara ini hanya dia tidak sengaja atau iseng-iseng dari para pelajar ini, tidak ada niatan untuk melukai dan sebagainya, hanya sebatas iseng. Tidak akan tetapi ada temannya untuk meminta video tersebut dan diupload di grup WhatsApp dari mereka, sehingga akhirnya viral lah seperti ini. Nah teman-teman, gimana nih setelah melihat video-video yang sudah saya tampilkan tadi? Pasti rasanya sangat kecewa ya kepada para generasi muda yang sudah melakukan tindak-tindak kriminalitas yang dapat mengakibatkan dampak buruk bagi para korbannya. Nah, kebanyakan yang video dari yang sudah saya tampilkan tadi merupakan video bullying dan juga perundungan. Bullying dan juga perundungan ini sama ya, yang mana bullying ini merupakan sebuah perilaku yang mana baik itu dalam bentuk perkataan, sikap, dan juga kekerasan yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok orang yang lebih kuat ataupun merasa lebih berkuasa terhadap orang lain yang tujuannya adalah untuk menyakiti seseorang dan dilakukan secara terus-menerus. Nah teman-teman, bullying ini sering terjadi di bangku-bangku persekolahan seperti yang video yang sudah kita saksikan tadi, yang mana itu terjadi ataupun dilakukan oleh pelaku-pelaku yang masih berusia SD dan juga SMP dan juga SMA. Nah, bullying ini dulunya ini sering terjadi di bangku SMA ataupun SMP, tapi sekarang kasus bullying sudah terjadi di bangku sekolah dasar seperti yang sudah kita lihat videonya tadi. Faktor dari penyebab terjadinya bullying ini salah satunya adalah dari faktor keluarga, yang mana bisa jadi itu karena kurangnya keharmonisan yang ada dalam keluarga, kurangnya sosok orang tua ataupun kurangnya
kasih sayang yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, adanya masalah pribadi ataupun pembuli ini pernah menjadi korban sebelumnya, makanya ia itu menjadi dendam kepada orang lain. Kemudian bisa jadi karena adanya rasa iri dari diri pelaku yang membuat ia melakukan kegiatan ataupun melakukan kekerasan berupa bullying dan juga perundungan tersebut. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau sering disebut dengan KPAI mencatat adanya temuan kasus perundungan yang semakin meningkat sekitar 30-60 kasus per tahunnya di Indonesia. Bahkan negara Indonesia menjadi peringkat kelima dalam kasus perundungan. Dan itu bukanlah merupakan suatu prestasi bagi negara Indonesia. Dan bukan hanya itu saja, United Nations International Children Emergency Fund atau UNICEF mencatat bahwa Indonesia memiliki persentase tertinggi terkait kekerasan anak bila dibandingkan negara-negara Asia lainnya seperti negara Vietnam, Nepal, maupun Kamboja. Indonesia menjadi peringkat tertinggi dalam hal pembulian ataupun perundungan. Maka dari itu diperlukan kerjasama, baik itu dari orang tua, guru, dan juga lingkungan sekitar untuk dapat menjaga para anak generasi muda ini untuk dapat menghindari kegiatan ataupun kekerasan yang berbentuk pembulian, entah itu berbentuk kekerasan verbal, non-verbal, dan lain sebagainya. Untuk kita para generasi muda diharapkan untuk dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan baik sesuai dengan norma dan juga ketentuan yang ada dan berlaku di Indonesia. Dengan cara mengamalkannya dalam kegiatannya sehari-hari, saling menyayangi satu sama lain, saling menghormati satu sama lain tanpa memandang perbedaan yang ada, entah itu dari perbedaan umur, ras, budaya, dan juga agama, dan masih banyak lagi perbedaan yang lain. Cara guru membentuk karakter peserta didik di SD sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu pertama, religius, yang mana toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Yang kedua, jujur, dapat dipercayai dalam hal apapun. Dan ketiga, toleransi, yang mana toleransi ini terdapat dalam Bhinneka Tunggal Ika. Sifat ini penting sesama siswa di SD. Yang keempat, disiplin. Dengan adanya sikap disiplin ini, siswa dapat menunjukkan perilaku tertib dalam peraturan lingkungan yang berada di lingkungan sekolah. Yang kelima, kreatif. Yang mana kreatif ini, siswa dapat mengembangkan pemikiran dalam belajar. 6. Mandiri. Yang mana siswa ini melakukan apa-apa kegiatan dengan sendiri dan dia tidak membutuhkan bantuan orang lain. Yang ketujuh, demokratis, yang mana siswa ini memiliki kepribadian yang demokratis dalam pemikiran, baik itu dalam belajar maupun di lingkungan sekitar sekolah. Yang ke-8, cinta tanah air, dan siswa ini dapat menunjukkan sikap kesetiaan, kepedulian terhadap tanah air dalam bangsa dan negara Indonesia. 9. Tanggung jawab, yang mana siswa ini bertanggung jawab dalam melakukan sebuah kegiatan, baik itu di lingkungan sekolah maupun tidak di lingkungan sekolah. Pada zaman ini, nilai-nilai Pancasila seakan-akan telah hilang dari karakter anak bangsa, khususnya generasi muda yang cenderung lebih ke barat-baratan karena arus globalisasi. Generasi muda sekarang cenderung meniru pola pikir idealis dan radikalis dan menganggap hal yang biasa di negara lain biasa pula di Indonesia, yang mana terkadang hal tersebut bahkan dianggap tabu di Indonesia sendiri, seperti halnya pembulian, berpakaian minim atau terbuka, bahkan hingga hal yang lebih serius seperti narkoba, minum minuman beralkohol, dan cara menyikapi orang yang lebih tua seperti bersikap pada sesama, sampai yang lebih parahnya berhubungan suami istri tanpa ikatan pernikahan. Nah, hal ini yang perlu kita waspadai dan perlu ditindaklanjuti karena akan berbahaya dan berdampak buruk bagi generasi muda. Selain dengan hancurnya karakter Pancasila, juga dapat merusak moral pada generasi muda. Lalu bagaimana cara kita dalam menyikapi lunturnya nilai-nilai Pancasila ini? Nah, upaya utama dan yang paling efektif adalah dengan mengingatkan dan menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam diri generasi muda
dengan membiasakan kembali kebiasaan orang timur dan menanamkan sikap cinta tanah air serta membudayakan nilai Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Nah, dengan begitu generasi muda akan dapat lebih mencintai bangsa dan negaranya yang juga berkarakter Pancasila. Karena generasi muda memiliki potensi yang besar untuk membuat perubahan di masa depan. Nah, apalagi pada tahun 2045 nanti Indonesia akan memasuki era revolusi industri 4.0 serta society 5.0, di mana pada masa itu Indonesia akan mengalami perubahan yang besar dalam segala aspek. Nah, maka dari itu kita harus mulai menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini supaya generasi muda yang akan membuat perubahan di masa depan ini memiliki karakter Pancasila dan dapat memajukan Indonesia menjadi negara yang sejahtera, adil, dan makmur. Untuk menghadapi era revolusi 4.0, banyak hal yang perlu kita siapkan karena untuk dapat bersaing dalam hal penguasaan teknologi digital dengan negara lain, kita juga perlu mampu mempertahankan karakter kepribadian bangsa serta nilai-nilai Pancasila sebagai karakter bangsa. Nah, dalam nilai-nilai Pancasila ini terdapat beberapa poin-poin kehidupan seperti halnya ketaatan dalam beragama, cara memanusiakan manusia, hidup beradab dan beretika, kerjasama, gotong royong, toleransi, simpati dan empati, bersikap baik, bersikap bijak dalam segala sesuatu, hingga memimpin dengan adil. Nah, jika semua poin pada nilai Pancasila ini mampu diterapkan pada diri setiap warga negara, niscaya negara Indonesia akan maju dan mampu bersaing di era revolusi industri 4.0 dengan kontribusi dari generasi pembangun bangsa yang beradab dan beragama. Beberapa kegiatan di sekolah dasar yang dapat mendukung untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila ini ada beberapa hal. Yang pertama itu melaksanakan upacara bendera. Nah, pelaksanaan kegiatan upacara bendera ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan pada setiap hari Senin dan juga dilakukan dalam rangka memperingati hari-hari nasional atau hari-hari besar seperti misalnya Sumpah Pemuda, 17 Agustus, Hari Guru, Hari Pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, tujuan pelaksanaan kegiatan ini biasanya adalah untuk mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam memupuk rasa nasionalisme dan patriotisme sedini mungkin di kalangan siswa. Yang ketiga ada melaksanakan kegiatan gotong royong. Selain untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, kegiatan ini juga bertujuan untuk menguatkan nilai persatuan dan kesatuan antara siswa, guru, dan staf di sekolah. Dan melalui kegiatan gotong royong tersebut, semua elemen sekolah bersatu padu untuk membersihkan lingkungan sekolah secara bersama-sama. Yang keempat ada pemilihan ketua kelas. Nah, kegiatan tersebut mencerminkan adanya musyawarah untuk mencapai suatu hasil yang baik. Kegiatan ini juga dilakukan supaya para guru dan wali kelas dapat memberdayakan siswa agar turut berpartisipasi dalam memutuskan suatu hal. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan siswa untuk menjadi pemimpin dan melatih siswa untuk menanamkan nilai demokrasi di sekolah, melatih siswa untuk memiliki sikap percaya diri dalam menyampaikan pilihannya. Selanjutnya, memperingati Hari Penting Nasional. Pelaksanaan kegiatan memperingati Hari Nasional secara umum dapat berupa memperingati kemerdekaan 17 Agustus, Hari Guru, Kesaktian Pancasila, peringatan Hari Besar Umat Beragama, Hari Kartini, dan lain sebagainya. Tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah untuk memupuk jiwa nasionalisme di seluruh elemen sekolah dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan di antara siswa, guru, dan staf di sekolah. Kemudian yang keenam ada pembelajaran di kelas. Nah, proses pembelajaran yang dilakukan guru ini bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan semata, melainkan juga terdapat beberapa proses tambahan yang membuat siswa terlibat aktif dalam pembelajaran, seperti misalnya keteladanan, contoh baik, dan lain sebagainya, sebagai upaya dan tindakan untuk penguatan nilai keadilan, agar terhindar dari pendistribusian pendidikan yang tidak merata. Nah, maka perlu dilakukan menanamkan nilai keadilan sesuai nilai-nilai Pancasila sejak dini. Dan penguatan nilai-nilai Pancasila ini juga dapat dilakukan oleh guru melalui pembelajaran PPKN pada setiap kelas yang ada di sekolah. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas hambatan yang dialami guru saat menerapkan nilai Pancasila dalam pembentukan karakter pada peserta didik di era revolusi. Nah, adapun hambatan yang dialami guru ini berupa kurangnya suatu pemahaman peserta didik terhadap yang disampaikan oleh guru tersebut. Kemudian terbatasnya waktu kegiatan belajar mengajar,
substansi pelajaran yang minim, terbatasnya ilmu teknologi yang dilakukan oleh pendidik, minat pelajar yang sangat kurang terhadap mata pelajaran, kemudian peserta didik masih pasif dalam proses pembelajaran. Keterbatasan guru dalam mendesain RPP yang baik, kemudian strategi pembelajaran yang kurang variasi dari pendidik, dan orang tua kurang memperhatikan pola pembelajaran anak, dan kurangnya guru dan adanya spekulasi terhadap pemberian materi pembelajaran. Sementara pemahaman dan pengetahuan koresponden di lingkungan tempat tinggal terhadap penanaman nilai-nilai Pancasila masih sangat kurang. Misalnya, nilai-nilai ketuhanan hanya dipahami terbatas pada tindakan sembahyang dan membuat upacara. Adapun faktor penghambat sering terjadi pada kesadaran masyarakat umum yang menganggap remeh nilai-nilai Pancasila ini, yang dapat mengakibatkan terjadinya kemerosotan nilai-nilai moral dalam masyarakat.